Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Baik, kita lanjutkan tutorial di video sebelumnya. Masih menggunakan Argo Tunnel untuk mengonlinekan server lokal. Pada tutorial sebelumnya itu hanya bisa mengonlinekan satu service saja. Sekarang kita akan mengonlinekan lebih dari satu service. Di sini kita coba mengonlinekan dua port raport, kemudian satu lagi dapodik. Nanti bisa dikembangkan untuk service yang lainnya. Yang pertama, kita harus memiliki domain sendiri. Nanti teman-teman bisa order domain di sini. Kita order saja domain yang paling murah, itu domain MyID. Di sini kita akan order domain MyID. Ini domain yang paling murah ini. Harganya cuma Rp10.000 untuk 1 tahun. Nah, ini saya contohkan, saya akan menggunakan nama domainnya kantor online. Kemudian dicek. Nah, ini masih tersedia ya. Kemudian kita add to cart. Kemudian lanjutkan step-stepnya. Kita bayar, transfer. Nanti kalau udah selesai, kita masuk ke kontrol panelnya. Di sini contohnya saya udah punya ini satu. Nah, ini pastikan statusnya udah aktif. Baru kita rubah name servernya. Selanjutnya teman-teman bisa buka alamat Cloudflare ya. Ini kalau belum punya akunnya, buat terlebih dahulu ya, buat akun Cloudflare. Ini kita buat akun dulu, sign up, hanya memasukkan email dan password saja. Ini daftarnya. Kalau sudah punya, kita tinggal login saja. Kemudian kita tambahkan domain yang kita punya. Sini add site. Tadi domain saya ini ya, schadm. Kita tambahkan add site. Lalu kita pilih yang free, yang bawah. Kemudian continue. Kita tunggu dia scanning DNS-nya. Nah, ini kosong ya. Kalau ada isinya nanti dihapus saja. Kemudian kita continue lagi. Confirm. Nah, ini kita copy. Ini yang baris pertama kita copy. Kita paste di sini. Kemudian yang kedua kita copy, kita paste di sini. Selanjutnya kita klik change name server. Nah, proses propagasi atau pengenalan domainnya ini normalnya sih sekitar 2 kali 24 jam lah. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat, kurang lebih 10 menit. Itu bisa kita cek di sini menggunakan alamat intodns.com garis miring. Nah, nama domain kita tadi apa? Nama domainnya tadi ini. Kita taruh di belakangnya. Nah, ini belum berubah ya. Nanti kalau dia udah berubah, baru kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Jadi nanti dia harus ini Andi dan Pet. Ini belum berubah. Ini kurang lebih paling cepat 5 menit atau sampai 10 menit gitu. Kita tunggu aja. Nah, ini udah berubah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan langkah selanjutnya. Kita kembali ke panel Cloudflare, kemudian kita logout.
Kemudian kita buka CMD, lalu kita buat dulu login ke Cloudflare dengan perintah ini. Nanti dia otomatis membuka jendela Cloudflare. Jika tidak terbuka otomatis, teman-teman bisa copy link yang ini, kemudian dibuka di browser. Kalau udah terbuka seperti ini, kita login dengan akun kita yang tadi. Ini belum berhasil ya. Harusnya dia ada notifikasi. Kita coba buka manual saja dari sini. Copy, kita paste di sini. Nah, harusnya seperti ini. Ini kita klik, kemudian authorize tunnel for SCH ADM My ID, ya kita authorize. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil, sukses, ya kan? You may close this window and start your Cloudflare tunnel. Ya udah di close saja. Kemudian kita kembali ke CMD, ini, ya. Nanti teman-teman cek di C user, nah disesuaikan usernya apa, ya. Nanti kita cek user di ini, PC C user, kebetulan PC ini namanya administrator, kemudian ini, nah sudah ada file chart, ya kan. Selanjutnya kita akan membuat nama tunnel kita. Membuat nama tunnel. Misalnya tunnelnya kita kasih nama, bebas sih, suka teman-teman aja. Saya kasih nama All Office. Kita enter. Nah, di sini kita dapat UUID-nya, ini di copy. UUID-nya di copy. Nah, ini UUID. Selanjutnya kita membuat sebuah file namanya config.yml. Jadi nanti ini di klik kanan, buka notepad. Nah, ini nanti teman-teman kopikan ini. Ini nanti saya sertakan di deskripsi ya. Kopikan file ini, tulisan ini. Ini tunnel UUID ini yang tadi ini. Ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur, kita mau mengonline kan apa, misalnya 5739. Kemudian kita save as, pilih all file. Tadi nama yang diminta adalah config.yml. config.yml. Kemudian kita simpan. Nah, ini nggak usah ditutup dulu. Kemudian kalau sudah, kita routing dulu tunnelnya. Nih, kita copy, lalu kita, kayaknya ada yang salah. Ini kita buka lagi. Ini bukan localhost lagi ya, ini adalah alamat dari web kita tadi, yang ini. Kita copy, ini bukan localhost lagi. Nah, ini, dan kita simpan. Selanjutnya kita routing. Ini perintahnya. Nanti di sini
UUID atau nama tunnel kita, kemudian hostname-nya. Namanya tadi office spasi alamat web kita. Nah, udah berhasil ya. Udah berhasil. Selanjutnya kita coba tes running tunnelnya. Nama tunnelnya all office. Ini nanti nama tunnelnya disesuaikan aja sesuai dengan yang teman-teman buat. Kita enter. Ada yang salah. Do not exist is not file. Oh ya, sorry. Ini ada yang salah tadi di sini. Ini ya. Nih. Kelupaan. Administrator. Nah, ini. Kita simpan. Kita ulang lagi. Ini tekan panah ke atas saja. Udah jalan. Selanjutnya kita tes, kita akses alamat ini, apakah tunnelnya berjalan. Belum berhasil, sepertinya ada yang salah. Ini localhost kah? Localhost save as config. ADM kita coba running ya, schadm tuh. Nah, udah berhasil. Kita coba akses dari luar jaringan. Juga sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara mengonlinekan lebih dari satu service. Ini kita close dulu. Nah, file ini nanti kita ubah, kita edit ini ya. Yang bagian atasnya kita buang, kita tambahkan ini Inggris. Kita tambahkan di bawahnya ini. Kemudian yang bagian atas ini kita hapus. Ini kita ubah menjadi nama domain kita yang tadi ini. Misalnya ini era Dapodik aja dulu, Dapodik. Kemudian ini localhost, portnya 5774. Ini kita kasih buat era port.
Erapor 1, portnya 5739. Kemudian ini kita copy, kita tambahkan di bawah. Erapor 2, ini portnya 89. Begitu seterusnya jika teman-teman punya misalnya kita membuat sistem kelulusan online. Nah, nanti disesuaikan saja servisnya di mana. Nah, sampai di sini ini kita save as lagi, save as, all file, config, kita replace. Langkah selanjutnya kita akan validasi ingressnya. Jadi file yang kita buat tadi, buka lagi cmd, kita validasi file config YML tadi. Udah berhasil, nggak ada masalah. Selanjutnya kita routing domainnya nih ya, kita routing satu-satu di sini aja, kita routing satu-satu mulai dari all office, kemudian dapodik.schadm.my.id. Nah, ini harus kita lakukan untuk semua domain yang ada gitu, biar dia dikenali. Kita mulai dari yang pertama, enter. Sudah, kemudian kita ketikkan panah ke atas biar nggak capek. Ini kita ubah menjadi erapor 1, enter. Ulangi lagi untuk yang erapor 2. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita jalankan tunnelnya. Nama tunnelnya all office. Nah, kita tes ya. Ini dapodik dot ini koneksinya agak kurang bagus. Ini soalnya saya remote. Nah, ini dapodiknya udah bisa. Kemudian kita coba erapor 1, bisa. Erapor 2 juga bisa. Kita tes dari jaringan luar. Dapodik udah bisa. Erapor 1, erapor 2 udah bisa. Sampai di sini sudah berhasil tunnelnya, tetapi ini masih manual. Jadi nanti kita buat gimana supaya otomatis setiap kali komputer nyala ini tunnelnya otomatis aktif. Untuk itu kita ke folder yang tadi ini kita buka lagi. Ini masih ya, ini tutup aja. Kita buka, kita ketikkan perintah yang ini, run tunnel. Nama ininya, tunnelnya all office. Kemudian kita simpan all file. Ini kita tulis aja run
run tunnel.bat boleh, .cmd boleh. Kemudian kita simpan. Nah, ini udah ada. Nah, sama aja. Selanjutnya kita akan membuat service supaya nanti ketika komputernya nyala, tunnelnya nyala. Ini kita ketikkan di pencari ini, di sini di bawah, task scheduler. Kemudian ini udah ada ya. Ini kita biarin aja. Saya udah buat kemarin. Ini create task. Kemudian kita kasih nama tunnel. Saya bedain aja lah. Ini soalnya udah ada tunnel. Triggernya klik new. Nah, ini pilih add startup, kemudian OK, kemudian ke tab action, kita tambahkan baru startup program, kita cari. Nah, ini kita cari yang akan kita panggil. Ini tadi kan letaknya di C, user administrator Cloudflare. Nah, ini kita pilih open, kemudian OK, kemudian OK. Nah, dia otomatis, ini yang lama saya hapus saja. Dia akan otomatis memanggil ini, menjalankan tunnelnya setiap komputer startup itu. Jadi teman-teman nggak capek-capek lagi, setiap komputer servernya dinyalakan, tunnelnya otomatis aktif. Seperti itu. Untuk tutorial ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.